Boleh kita lepas masker karena ini kita sudah divaksin 2 kali dan insya Allah aman ya. Nah, kita lepas masker bersama-sama. Baik. Iya. Kekuatan dari diri Budiah itu apa? Kita penasaran dan berbeda. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast SMK Negeri 1 Surakarta bersama calon guru penggerak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hebat sehat luar biasa. Biasa, ini calon-calon guru penggerak dan insya Allah nanti calonnya dihapus jadi guru penggerak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berbahagia dapat bersama-sama melanjutkan di podcast karena kemarin kita sudah ya Bu. Iya, nanti, sudah. Bu, kita udah. Ini tinggal Budiah yang Iya. yang belum. Nah, boleh kita lepas masker karena ini kita sudah divaksin 2 kali dan insya Allah aman ya. Nah, kita lepas masker bersama-sama. Baik. Ya. Kalau kemarin kita sudah masing-masing ya Iya. mengetahui kekuatan masing-masing, maka ini bagiannya Budiah yang belum. Betul. Ini kemarin ada acara apa ya Pak Budiah ya Pak ya? Iya, kemarin itu karena saya tidak bisa mengikuti podcast bersama penjenengan semua, karena saya ada acara mengikuti atau mendampingi dari forum LSP Sejateng. Wow, berarti komunitas itu. Komunitas ya, penggerak, komunitas. guru penggerak banget Pak. Betul. Nilai dan perannya Dalam hal ini saya berperan sebagai narasumber. Wah, Itu lagi untuk Hebat banget, mengajari sekolah-sekolah yang membuka CLSP. Oh. Jadi untuk SPJ-nya bagaimana? Karena kita kan sudah pernah melakukan itu dan kita mengajari, sharing lah istilahnya begitu. Jadi membagi ilmu bagaimana proses LSP itu nanti sampai berdiri ya. Betul. Coaching berarti Ibu. Wah, luar biasa itu. Oke, Komunitas kalau kemarin coaching. kan Bu Ati sudah kekuatannya apa? Iya. Kulitah apa? Kalau kita berita Iya. kekuatan dari iya. diri Budiah itu apa? Kita penasaran dan berbeda. Monggo Bu. Baik. Kalau menurut saya merasa ini ya dari teman-teman saya pernah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya. Saya pengen tahu ini apa toh kelemahan saya, kemudian kelebihan saya itu apa. Ternyata ada beberapa yang menyampaikan bahwa saya itu punya kekuatan di bidang mengorganisir teman-teman, mengajak motivasi. Itu saja. Mengkolaborasi berarti ya. Mengkolaborasi beberapa teman Leadership. memiliki beberapa kelebihan-kelebihan, ide dan kreatif. Nah, saya ini yang istilahnya apa ya? Menampung ya, betul, menampung mereka itu. Seperti ada loh Bu, nilai lain yang mungkin jenengan itu tidak sadar selama ini. Oh ya. Sabar dan ngomong. Betul, betul. Iya. Terus yang luar biasa. Pendengar Yang baik. Nah, itu susah banget loh. Kalau mendengar yang baik itu susah. Jadi kadang kita itu ketika punya masalah itu kalau kita langsung oh gini. Jadi otak reptil kita yang berpikir. Kalau Budiah nih otak manusianya yang benar-benar luar biasa yang langsung di tahap-tahap dulu. Oh ini timbang-timbang dulu. Melangkah ke belakang satu langkah dulu, Iya. tetapi untuk jauh maju ke depan. Betul. Padahal aku mbak langsung. Kemarin kita sudah membahas ya di modul 1.3 tentang banyak hal. Kekuatan tadi, kemudian ini Inquiry-nya apresiatif, iya. Tahapan bagja. Betul. Kemarin kita ada project Pak, project based learning, Kalau pembelajaran dengan project based learning. Waktu saya belum ikut itu ya. Iya. Betul, iya. Jadi kan kita kan apa aksi nyata kita untuk murid-murid kita, untuk kemajuan sekolah kita. Nah, kalau kemarin kita project ya Pak. Iya, Iya. project. Nah, kalau ini kira-kira yang kalau Budiah kira-kira yang Baik. untuk anak dan juga untuk sekolah itu kira-kira selain project based learning apa gitu ya? Iya, betul. Iya, begini. Makasih teman-teman. Saya tuh punya keinginannya begini. Karena melihat dari beberapa pengalaman tahun-tahun dulu, dan saya juga pernah melakukan itu dan melihatnya ternyata untuk anak-anak PKL di kolaborasi istilahnya itu untuk pengembangan PKL ya. Anak-anak PKL itu praktik kerja lapangan. Anak-anak itu ternyata dari masukan Dudi itu banyak sekali di bagian soft skill. Mereka memberikan masukan ke saya, satu ide itu, kemudian juga tentang istilahnya ya,
inisiatifnya kurang ya seperti itu. Jadi keinginan untuk maju itu belum ada dari anak-anak. Jadi mereka harus diperintah dari pihak dunia kerja. Oh, berarti ini iya. Berarti betul Belum Pak, untuk kita kemarin kan inisiatif. bahas tentang soft skill. Soft skill. Iya. Jadi penguatan karakter profil pelajar Pancasila ini yang perlu iya. kita siapkan dan kita rintis benar-benar untuk dibentuk dari Di taman proses. Bagjanya mungkin buat pertanyaannya Hmm. ini karakternya dulu. Iya, karakternya. Karakter Sebetulnya. apa karakter yang harus diperkuat Nah, gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kan harus yang sisi positif. Iya. Buat pertanyaan tapi yang positif. Iya. Karena sebenarnya dari pihak dunia kerja, teman anak PKL itu sebetulnya pinginnya anak-anak PKL itu ideal. Ideal yang artinya apa? Punya hard skill dan punya soft skill, dua-duanya. Tapi jika seandainya hard skillnya itu belum mampu, karena mereka juga perlu belajar nih dari teori di sekolah, kemudian mereka ingin dipraktikkan di dunia kerja itu, misalnya mereka belum punya itu tidak masalah. Yang mereka pentingkan adalah soft skillnya. Bagaimana mereka bisa menghormati orang di sana, bagaimana mereka bisa attitude-nya seperti itu. Nah, Ini itu yang bagian yang dibutuhkan. ambil pelajaran. Ya. Ini benar buat pertanyaan Ya. sekarang ini ambil pelajaran ini tadi. Kita harus membentuknya. Nah, Iya. dari sekolah itu kita harus bentuk itu. Gitu. Pembiasaan Pembiasaan. bagus Pak. Iya. Kemudian yang G-nya gali mimpi. Nah ini Iya. dari Budia mungkin ada pandangan yang Mimpi kemana seperti PKL. apa? Pinginnya ya? nanti kalau PKL itu yang seperti apa? Iya, kemasannya. karena saya mendapat masukan dari dunia kerja itu ya, idealnya memang dua-duanya harus seimbang, hard skill Hard dan skill soft skill. bagus, soft skill Soft skill. bagus. Pingin saya seperti itu, gitu loh. Sebelum mereka diterjunkan di tempat PKL di dunia kerja harusnya seperti itu. Maka saya pingin sekali, ini beberapa waktu sudah mencoba saya lakukan, saya mendatangkan guru tamu Oh iya, dari betul. justru Ini dari sudah praktisi masuk dunia J, Pak. kerja. Masuk J, ya, Iya. J. Iya. Jadi mimpinya Menjabarkan, itu. iya. iya. Mendatangkan Guru Guru tamu. tamu dari kita kan udah punya kelas industri nih. Nah, nanti dari pihak Dudika itu saya minta undang untuk datang untuk memberikan materi ke anak-anak. Selain juga tentang hard skill juga soft skillnya yang penting. Jadi Dan yang penerapan paling langsung penting juga kan, ini. kemarin Iya. sudah kan budaya kerja itu loh. Oh Iya, iya, iya. jadi Kayak- untuk apa ya, membekali ya, Betul. membekali anak kita. Itu yang penting itu. Mereka butuh itu sebetulnya. Kalau iya. di pembelajarannya Bu Mm-mm. Budia yang sudah diajarkan ke anak-anak untuk mengarah ke sana atau di pembelajarannya itu ya kayak apa kalau Budia? Nah, pembelajarannya kan begini. Jadi tuntutan dunia kerja itu kan tentang kompetensi ya, kompetensi. Nah, nanti kita ajarkan berbagai macam praktik-praktik praktis. Oh, Project. Project Ah, lagi masuk. iya, Project lagi. masuk. Oke. Praktik-praktik praktik yang praktis yang dibutuhkan di dunia kerja seperti apa? Mungkin di dalam sekolah ya, praktik di sekolah mungkin secara teori diri SOP-nya seperti apa. Iya. Tapi mungkin di dunia kerja tutornya lain gitu. Iya, Nah, ini kita gabungkan di Oh sini. iya, langsung nanti. praktis. Berarti Iya. dan terintegrasi ya. Iya, Betul itu. Itu jadinya project lagi Pak. Project lagi. Kolaborasi Project lagi. lagi ya. Iya. Di kemarin ada sambungannya di sini Iya, ternyata ada iya. projectnya lagi. Betul. Iya, betul. Jadi betul. kolaborasi dengan guru produktif dan normatif harus bekerja sama kolaborasi untuk itu. Iya. Mencapai sesuatu mimpi yang luar biasa, kita ya memang harus mengkolaborasikan orang-orang yang luar biasa di sana. Betul. Karena PKL itu saatnya anak-anak kita tuh menunjukkan membawa nama baik sekolah. Betul. Itu yang paling penting kan. Nah, makanya kita bekali dengan hal-hal seperti itu. Kalau Betul. mungkin ada masukan dari dunia kerja, Mm-mm. masukannya seperti apa kira-kira ada kalau masukan-masukan yang ya bisa membuat anak didik kita tuh lebih siap. lebih siap, nah, Iya. lebih siap dengan kekuatan mereka itu seperti apa gitu? Ada Bu ya, masukan dari Masukan. Ya, masukannya jadi begini. Jadi anak-anak itu diharapkan untuk bisa selalu apa ya? Praktik di sekolah diperbanyak. Oh, gitu. Ya, praktik Ya, lagi. pembiasaan Iya. lagi karena ya. memang SMK Iya. kalau tidak ada Kejuruan, betul kejuruan. kejuruan. Kalau tidak ada
praktek. Nanti jadinya sejarah. Kemana Pak namanya Pak? Bukan sejarah, Lah, apa? sastra. Oh iya sastra. SMK sastra. Ya, itu. Banyak Maka itu praktek. kan kita di sekolah guru itu berusaha untuk melibatkan anak dalam setiap kegiatan. Jadi guru Salah sebagai satunya, fasilitator yang menggandeng dan mengajak siswa bersama-sama menuju ke mimpi yang nantinya tercapai gitu ya. Makanya kegiatan sekolah di sekolah kita itu kan melibatkan anak-anak itu penting sekali agar mereka nanti siap di dunia kerja pada waktu PKL itu gitu. Ya seperti podcast kita ini juga betul. kru-kru yang ada di sana ya itu kan anak-anak kita. Nyatanya kemarin itu PKL terpilih langsung anak-anak ini, tanpa ya ada tes Iya. kan. Iya, Mereka langsung sisakon, terpilih. sisakon. Iya. Iya, langsung terpilih. Kalau saya Benar. usul Pak, jadi gini, Budiah itu Ya. kan di tim Humas itu sudah bisa menciptakan jenenge apa Pak? Menciptakan apa gini namanya? Menelurkan, Nah. bisa menelurkan podcast, terus kemudian IO, IO ada nggih. MC andalan, MC andalan. Dirijen andalan, ya kan? Nah, ini sementara itu yang masih aktif itu kan baru anak-anak dari multimedia Ya. atau anak-anak dari DKV kalau DKV. saya. Ya. Nah, kalau seandainya Pak ada anak-anak dari program keahlian lain itu dilibatkan. Contoh, kalau misalnya untuk MC, kita mungkin bisa menarik anak-anak kita. Kan kalau saya lihat di podcastnya kita itu sudah ada beberapa anak yang ada minat. Betul, Nah, itu betul. siapa tahu kalau ada yang di luar MM, di luar DKV itu punya minat bakat di situ bisa dilatih. Nah, itu Nah, terus usul yang kemudian Iya. ya kan? Tapi sudah juga loh Bu, kita yang di podcast ini untuk hostnya untuk anak-anak itu dari jurusan akuntansi loh. Oh, iya. Iya. Kalau Perkantoran juga sepertinya sudah ada yang minat kemarin. Tinggal kita di luar mengangkat itu juga, lagi. di luar itu juga kita setiap kali kegiatan itu kan ada susunan acara, ada notula. Itu anak-anak bisa dilibatkan loh Pak. Bisa Anak-anak nanti OTKP, di BOTKP bagian MPLB. khusus itu ya susunan acaranya, Untuk laporan randomnya, kegiatan. acara, ya. Jadi Nah, nanti suatu acara itu pasti ada kita punya programnya yang jelas, penulisannya yang jelas dan ini ya menghasilkan suatu ending atau penyelesaian yang selesai dan lengkap. Nah, itu loh. Terkadang kan kita bingung, oh ini dokumentasinya di mana? Nah, itu biar nanti anak-anak juga saling membantu. iya. Kita terprogram pasti. Ya. Jadi pembelajaran terintegrasi ya. Betul, Luar betul. biasa. Ya. Dan itu mereka nanti saya berharap itu nanti mereka akan di dunia kerja sudah tidak asing lagi bekerja seperti itu. Betul, tadi kan berarti sudah masuk ke ranah atur eksekusi. Ya, itu. Atur eksekusinya apa? Tadi kan kita hanya guru-guru MC ya sudah percaya di anak-anak kita yang mau di MC. Lah ini atur eksekusinya kapan seperti Sudah itu? sampai di situ ya. Iya sudah sampai. Termasuk yang tadi yang masukan dunia kerja apa. Nah, itu rencana kalau Budiah pandangannya eksekusinya kapan itu waktu yang timing yang tepat untuk anak-anak kita latih. Kita latih dan nanti tidak kita latih langsung kita terjunkan. Kira-kira mau dimulai kapan? Nah, Iya, ibarat gitu. seperti itu. Iya. Kira-kira kapan Bu Dia? Kan dari sekarang. Karena gini, ini maksudnya PTS gini. ya. Iya. Pas. Kalau Pas untuk ya. nah, jadi nanti ya, anak-anak kan rencananya untuk PKL itu MMR mendahului ini nanti kan. Nanti ini anak sudah selesai, ini anak sudah praktik di sekolah, mereka sudah diterima lah. Nanti untuk yang jurusan yang lain masih ada waktu sekitar 6 bulan. Nanti kita berangkat pada waktu mereka kelas 12. Nah, selama 6 bulan ini nanti mulai Januari setelah mereka nanti masuk di semester genap. Genap, Nah, ya. ini nanti kita mulai pembiasaan itu. Oh, gitu. Jadi ada itu Pak, ada pembekalan terutama karena di masa pandemi itu memang termasuk kemarin saya yang usul. Karena masa pandemi ini anak-anak belum pernah praktek. Jadi nanti diajari dulu, kita bekali dulu untuk hard skill-nya. Asik. Ya, selain itu juga nanti langsung, iya. Langsung soft skill-nya. Sekaligus. Langsung Iya. kita libatkan dalam sebuah kegiatan. Dengan itu mereka bisa belajar. Terus ada yang sudah dilaksanakan kok guru tamu yang dari Ya, dunia sudah. kerja kan Sudah sudah, jalan, berarti sudah sudah mulai Nanti bertahap, berjalan. tidak hanya sekali tapi beberapa kali nanti. Seperti itu. Gitu. Ini mau di penghujung acara. Ya. Nggih. Iya, monggo ini masukan yang terakhir
dari Budiah dulu pasti ya. Kita kan kemarin sudah. Tinggal nanti Iya. penekanan saja. Tinggal Budiah ini yang belum ini. Kita tunggu-tunggu ini. Monggo Bu. Ya. Jadi begini, karena tadi saya punya mimpi dari awal, punya mimpi ya, Ya. bahwa berkaca dari pengalaman yang lalu, masukan-masukan dari dunia kerja, pingin saya jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, pingin saya nanti kedepannya anak-anak PKL itu mereka masuk sudah siap semuanya, baik hard skill maupun soft skill, dengan harapan nanti sebelum mereka lulus sudah direkrut di PKL itu. Jadi, pingin saya seperti itu. Jadi Impian luar biasa, sebelum Pak Agus. mereka sudah direkrut dan mereka nggak usah cari-cari pekerjaan lagi. Nah, karena sudah kita siapkan dari awal dengan harapan nanti didikannya atau dunia kerja merasa puas. Endingnya kan itu. Iya, Iya. betul. Merasa puas gitu loh. Dan mereka akan cari di SMK kita, nggak usah cari sekolah lain. Betul. Itu pinginnya seperti itu. Iya. Itu mimpi yang saya. Mimpi Biasa. luar biasa. Mungkin Bu Rita, monggo apa ini? Saya mensikapi dari mimpi Budian. Saya punya mimpi lanjutan Bu dari apa yang dia sampaikan. Jadi nanti siswa itu dari proses masuk kelas 10 itu sudah mulai terstruktur sistemnya. Jadi sistem pembelajarannya terstruktur dari misalnya anak itu kita bentuk dalam karakternya dulu. Setelah karakter nanti sekalian karena 10 itu kan kita masih yang kos ya Pak Dasar, ya. iya. Nah, dasar kan. Nah, sehingga memang kita harus istilahnya menggembleng karakternya di situ. Semoga Iya. nanti kita bisa menciptakan struktur yang jelas dan terlaksana sampai ke menuju ke Budiah tadi. Idukannya sudah karena kelas 10 sudah disiapkan, kelas menuju ke prakerinnya itu anak sudah benar-benar sudah wow, luar biasa ini anak SMK Negeri betul, 1 Surakarta. Nah, itu mimpinya saya. Iya. Bagus Seperti sekali. Terwujudnya profil Pelajar pelajar Pancasila. Jadi anak-anak kita yang mau belajar sepanjang hayat memiliki karakter-karakter yang unggul, ya kan Pak. Terus kemudian juga nanti kalau di dunia kerja itu mereka harus menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan dari dunia kerja. Jadi lebih siap lagi. Dan itu tadi poin pentingnya adalah profil pelajar Pancasila di SMK 1 itu bisa benar-benar terwujud. Itu Pak. Berarti sebagai pakarsa ya. Yes. Pakarsanya itu berarti mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Surakarta. Wah, luar biasa. Bagus sekali. Nggih. Oke. Begitu masih ada tangan nggak ada? Kalau sudah, tidak mungkin biasanya kalau Pak Siaga itu memberikan pantun. Mestinya kemarin juga pantun. Pantun. Saya juga Pantunnya Pak Agus ini iya ya. kita lihat. kita pantun ya. Siap. Rumput liar di atas tikar, Cakep. ditumbuhi si bunga mawar. Wow. Kalau rindu semakin mekar, cuma SMK Negeri 1 Surakarta yang jadi penawar. Bagus sekali. Demikian podcast hari ini bersama calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Surakarta, dari saya Agus Suprapto sebagai selaku MC pengganti. Tapi udah luar biasa. Pengganti Ya, aja seperti ini ya. Pengganti, mudah-mudahan jadi MC beneran ya. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saska Jaya. Saska Jaya.